Tetapi benar Jepang menanam jenazah-jenazah pahlawan yang melakukan pemberontakan terhadap Jepang. Misalnya kayak Haji Zainal Mustafa, Singaparna, Tasikmalaya. Keluarga dan sebagainya di mana, di tahanan-tahanan nggak ada. Akhirnya jenazah baru diketemukan tahun 1973. Kalau dengar kata Ancol, mungkin Sobat Vidivisi mikirnya Taman Impian Jaya Ancol atau pantai-pantainya segala macam. Tapi tahu gak Sobat Vidivisi kalau di Ancol ini ada yang namanya Erveld Ancol atau kuburan Belanda di Ancol. Voice Jazz Merah kali ini kedatangan sejarawan atau budayawan Betawi, Babe Ridwan Saidi. Apa kabar, Be? Bagus Tia. Bagus Iya. ya, saya juga bagus. Jadi langsung aja nih Be ya, kita mau bahas sejarah gimana sih kok bisa ada kuburan Belanda di Ancol, dan emang bener ini kuburan Belanda, Be? Iya. Jadi kita mesti mengawali dulu sebelum Ereveld ya. Ereveld itu kan artinya tanah yang luas. Sebenarnya sebelum jadi pemakaman tanah yang luas dulu istilahnya. Di manakah pembesar VOC itu di makam, ya Iya. kan itu dulu. Pembesar VOC itu di makam Museum Wayang yang sekarang itu. Kalau yang di Ancol Yang ini di Ancol Inggris. awalnya itu digunakan oleh Inggris. Oke. Inggris berperang dengan Perancis tahun 1813 di Jakarta. Jadi Inggris memakam serdadu-serdadunya di Ancol itu. Oh, jadi awalnya Inggris dulu. Inggris ya, dulu. Be? Baru dimulai dengan penanaman jenazah Inggris, baru Belanda menanam jenazah mereka yang dihukum mati, hukum gantung sampai mati karena dakwaan kriminal. Ada juga dakwaan berontak misalnya kan. Di apa? Di Ancol ditanamnya. Oke. Jadi bukan suatu ras tertentu yang ada di situ gitu. Memang terbanyak awalnya serdadu Inggris. Tapi bener gak sih kalau misalnya kebanyakan itu orang-orang Belanda yang dieksekusi Jepang pada Perang Dunia Kedua waktu itu? Nggak ada, bukan saya bela Jepang. Jepang tidak berbuat ganas terhadap orang-orang Belanda, nggak ada. Bentrokan juga nggak ada. Belanda belum ada perang belum terjadi dia udah nyerah. 8 Maret 1942 dia udah nyerah. Nggak ada. Tetapi benar Jepang menanam jenazah-jenazah pahlawan yang melakukan pemberontakan terhadap Jepang. Misalnya kayak Haji Zainal Mustafa, Singaparna, Tasikmalaya. Oke. Dia berontak pada tahun 44 di Singaparna. Kemudian dia dibawa ke Jakarta. Jepang memberi alasan mau diadili, taunya disiksa di Ancol. Di Ancol ini? Iya di Ancol situ. Dan Ancol, dikuburkan di yes, Ereveld. Erveld ini? Disiksa di situ. Kemudian setelah merdeka kan bingung, keluarga dan sebagainya di mana, di tahanan-tahanan nggak ada. Akhirnya jenazah baru diketemukan tahun 1973. Jadi bukan kayak Haji Zainal Mustafa aja, juga yang lain-lain yang terlibat dalam Singaparna. Pada masa dibangunnya atau berdirinya atau mulai lahan ini tuh menjadi sebuah pemakaman Ereveld, itu kondisi situasi Jakarta pada saat itu gimana, Be? 1813 berarti ya, sebelum Ereveld digunakan sebagai pemakaman. Iya, yang masa Iya, Inggris ya, itu. kondisi Jakarta oke. Pada saat itu kan Pasar Baru dibukanya nggak jauh dari zaman itu. Pasar Baru kan dibukanya 1820. Iya. Jadi ekonomi bagus itu waktu. Dari kaum native ya. Native di Jakarta ini bagus keadaannya. Oke-oke aja, nggak ada masalah. Cuma memang Ancol, daerah Ancol tuh kan, Ancol tuh artinya kan genangan air. Oke. Ancol artinya genangan air. Ya memang Ereveld itu ya agak basah itu tanah di situ. Sempat banjir juga katanya ya, Be? Ya sekali-sekali itu. Kalau ada rob ya banjir.
Kalau misalnya ini gimana Be? Apa nih? Agliman Monument. Katanya ini yang saya baca ya, tempat ditumpuknya korban-korban eksekusi tadi. Kemudian ditandailah tempat itu dengan monumen ini Be. Nggak Gitu nggak? ada yang dieksekusi siapa. Monumen ini kan tahun 46, ya kan. Eh, Monumen persahabatan lah. Kalau bisa Antara kita, ya antara Belanda dengan Inggris, dengan karena kan Inggris. lebih dulu Inggris ditanam di situ, baru Belanda. Belanda banyak kan yang ditanam di situ kan perorangan-perorangan, yang kita nggak tahu apanya dia punya kedudukan sosial apa. Jadi dia menciptakan aja sejarah dirinya di sini. Ini padahal nggak ada kaitannya. Di berapa banyak ditanam secara massal di Ancol kan dia nggak jelaskan dan peristiwa apa pada waktu itu. Oke. Dia nggak jelaskan. Kalau 1942 ini sama 1945 maksudnya apa Be di Itu di Jepang. ini? Oh, Ya mungkin dia merasa dia korban Jepang. Di mana dia korban Jepang, kan pertempuran terbuka nggak banyak, nggak ada. Tahu-tahu dia nyerah. Dia nyerah cepat, dia nyerah. oke. Iya kan Jepang baru mendekati wilayah Indonesia 6 Maret. 8 Maretnya dia udah nyerah. 42. Ada rumor nih Be, katanya suka ada penampakan monyet liar di sekitar Bukan monyet kuburan liar, monyet airport. bener, monyet real. Tapi Oh bukan iya. di kuburan ini, di jalan akses masuk ke Ancol. Itu sekitar tahun 50-an. Kemudian ketika Ancol diubah oleh Orde Baru, Ali Sadikin pada tahun 66, itu sudah lama cerita itu nggak ada, namanya monyet si kondor. Monyet si kondor itu dia monyet yang ukuran badannya berbeda dengan monyet biasa, tapi dia menderita hernia. Jadi dia mencegat semua orang-orang yang bermaksud mancing ikan di Ancol. Kecuali dia dikasih kacang. Babe pernah ketemu. Iya. Jadi orang-orang yang mau mancing udah tahu si kondor kebiasaannya begitu, lalu orang bawa kacang. Jadi sebelum dicegat dikasih kacang, selesai. Pada waktu itu sudah mau jadi taman impian itu sudah nggak ada. Nah kalau ini nih Be, ini tuh pohon mindi ya, atau disebut dengan pohon surga juga. Heeh. Apa sih yang terjadi di pohon mindi ini Be, sampai-sampai pohon mindi ini diawetkan di airport Ancol itu? Iya. Pohon mindi itu buahnya mirip seperti manggis. Pohonnya juga besar, ya kan, bisa dipeluk karena dia dipanjatkan. Lalu daunnya rimbun, jadi penampilan pohon itu menyeramkan. Kalau pohon sorga kan bukannya kami yang menamakan, tapi orang Belanda. Jadi orang Belanda itu saya nggak tahu, dia juga tahu bahwa penduduk menyebutnya itu adalah pohon mindi, pohon yang menyeramkan begitu saja, karena dia rimbun daunnya. Lalu dia mengatakan itu pohon sorga. Jadi kita nggak terlibat dalam penamaan itu sebagai pohon sorga. Orang Belanda tuh diinternir, diasingkan di suatu tempat. Di Jakarta banyak tempat-tempat internir orang-orang Belanda. Saya belum pernah dengar orang Belanda disiksa oleh Oh Jepang. gitu ya Be. Belum pernah. Tapi kalau berarti maksudnya kenapa sampai bisa diawetkan gini gitu? Iya. Apa nilai dari pohon ini gitu? Nggak ada nilainya, sama saja. Dia kan seperti manggis tapi rada asam rasanya. Gitu. Kalau kita menganggap pohon biasa saja, ya kan. Di dekat pohon ini tuh juga ada makam yang lumayan disorot kalau misalnya orang-orang pada ke airport Ancol ini Be, namanya makam Lucien Ubels. Cewek kan. Ya, Lucien Ubels itu siapa sih Be? Boleh diceritain Begini, kita nggak sosok? tahu yang di makam di situ. Sekarang ada buku baru diketemukan namanya Rechring Almanak. Jadi kalau nama-nama di sini mau ditertibkan, penjelasannya mesti disusun nama-nama itu. Kalau di Belanda nanti dicocokkan ke Rechring Almanak. Jadi kita tahu dia apa, Lucien itu siapa, bekerja apa, begitu. Kalau seperti ini kita nggak bisa tebak-tebak. Ya, kalau yang saya baca sih ya Be, katanya si Lucien ini salah eksekusi, korban salah eksekusi. Jadi dia yang dieksekusi padahal orang lain yang dicari, kakaknya sendiri itu. Gitu Be. Itu udah nggak masuk di akal lah itu cerita. Masa orang bisa salah eksekusi, ya kan? Iya. Saya nggak tahu waktu dia hidup juga dia
apa perannya, cerita itu nggak dikenal, tokoh Lucian nggak dikenal. Yang ada kaitannya dengan Ancol kan yang orang mengatakan si manis jembatan Ancol, ya kan. Tadi saya udah bilang di daerah Ancol tuh ada villa-villa. Salah satu villa itu milik Ui Tambahsia, seorang pedagang. Jadi Ui Tambahsia ini kaya, tapi dia punya hobi suka perempuan ya. Playboy. Seperti itu. Nah, ada seorang anak gadis, kita ringkas saja ya, Arya namanya. Dia tinggal di kampung sawah Paseban. Dia punya tinggal bersama ibunya dan kakaknya menumpang di rumah seorang juragan sawah karena ayahnya sudah meninggal. Kita ringkas, juragan sawah jatuh hati sama si Arya. Arya nggak mau karena pertimbangan dia nggak mau menyakitkan hati ibu juragan kan. Iya. Juga dia Terus nggak gimana mau tuh? mendahului pernikahan sebelum kakaknya, kan dia ada kakak. Akhirnya dia pergi. Kaki tangan Ui Tambahsia, Piun dan Sura memang dia tukang mencari perempuan untuk diserahkan kepada Ui Tambahsia, namanya Piun dan Sura. Jadi Piun dan Sura adalah pesuruh dia untuk mencari perempuan. Ketemulah Arya, terjadi perkelahian. Lantas 1 lawan 2 kan, Arya mempertahankan kehormatannya, lalu dia dibunuh, ya kan. Nah, kalau kita bicara dari dasar pendekatan moral dan agama, masa orang mempertahankan kehormatan kemudian jadi setan? Enggak lah, enggak lah. Jadi dia di jembatan Ancol. Tapi itu wafatnya. asal muasal legenda si manis jembatan Ancol. Oh iya, bukan legenda 1891 itu peristiwa terjadinya. Karena Ui Tambahsia dihukum mati akibat peristiwa itu pada tahun 1851. Mungkin ada jenazah Ui Tambahsia di Ancol, kita nggak tahu. Mungkin di Di Airport Ancol. Ereveld ada, mungkin. Oh, mungkin ya. Karena 1856 udah nggak ada lagi hukuman mati. Berarti di Airport Oke. itu korban eksekusi hukuman mati semua ya. Bukan semua. Kan ada jenis korban perang Inggris melawan Perancis 1813. Ada korban eksekusi hukuman mati peradilan kriminal Belanda atau yang dianggap kriminal oleh Belanda. Lalu korban pemberontakan melawan Belanda, tokoh-tokohnya itu. Lalu kemudian orang Belanda sendiri. Oh. Tapi mereka sebenarnya lebih memilih ke kota, di makam di Kerkop Petamburan, di Kebon Jahe, atau di Menteng Pulo, gitu. Oh gitu. Jadi itulah ya, ternyata Airport Ancol itu bukan sekedar makam Belanda, tapi banyak siapapun bisa dimakamkan di situ ya, yang dieksekusi, korban-korban perang, sebagainya. Kalau gitu kita move next topic aja deh, Be. Iya.